Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun berada, di bulan Ramadan ini, Israel kembali berulah lagi dengan kebiadabannya yakni melukai saudara kita di Palestina yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Kebiadaban Israel sudah sering kali dilakukan kepada orang-orang Palestina dan ini sangat melukai hati kita semua sebagai umat Islam. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah mengatakan, tidak perlu menjadi muslim untuk mengutuk kebiadaban Israel kepada orang-orang Palestina, tetapi cukup menjadi manusia saja. Bugün İsrailli haydutlar tarafından katledilen Filistinliler için harekete geçmek, tüm dünyaya insanlığın halen ölmediğini göstermek demektir. Açık ve net söylüyorum. İsrail'in yaptığı haydutluktur. Vahşet. Kita sebagai umat Islam sangat menyayangkan perbuatan Israel laknatullah tersebut. Namun, apakah hanya itu saja yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengutuk, mengecam dan marah saja? Kita lupa bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa umat muslim itu bagaikan satu tubuh, jika satu yang sakit maka akan sakit semua. Lalu apakah kita lupa bahwa kita berkewajiban menjaga saudara kita dari cengkraman musuh-musuh Islam? Kita diberikan kewajiban untuk berjihad di jalan Allah, jika ada musuh-musuh Islam yang mengganggu. Lantas siapakah yang berani memulai ini semua? Sahabat seiman dimanapun berada, semua ini tidak akan berakhir jika kita sebagai umat Islam masih terbelah dan tidak bersatu. Bentrok yang terjadi antara militer Israel dengan jamaah tarawih Masjid Al-Aqsa mendapat kecaman dari negara-negara Islam. Lebih dari 100 orang jamaah tarawih Masjid Al-Aqsa terluka usai terlibat bentrokan dengan polisi Israel Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021, malam. Bentrok dipicu intervensi polisi Israel pada jamaah yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan. Pasukan keamanan Israel terlihat saat mereka memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, mengintervensi jamaah muslim dengan granat setrum selama sholat, dilansir dari Mustafa Al-Harouf, Anadolu Agency. Polisi Israel berusaha membubarkan jemaah di dalam Haram Al-Sharif menggunakan granat setrum dan bom gas, kata seorang pejabat dari Jerusalem Islamic Waqf kepada Anadolu Agency. Polisi menyerang jemaah yang sedang sholat di Masjid Al-Qiblatain di dalam Al-Aqsa dengan granat kejut dan peluru karet, lalu sejumlah pemuda Palestina membalas dengan melempari tentara Israel menggunakan batu dan botol kaca. Sementara itu, bentrokan terjadi antara pasukan keamanan Israel dan warga Palestina yang mencoba memasuki Al-Aqsa melalui Bab Al-Silsilah, salah satu pintu gerbang masjid. Intervensi polisi Israel yang juga menyerang pemuda Palestina di depan gerbang Damaskus dan Es-Sahire kota tua, menimbulkan kepanikan di kalangan perempuan dan anak-anak. Polisi kemudian mengizinkan lintas di jalan yang dikendalikan melalui gerbang kota tua. Mereka melanjutkan intervensi mereka secara berkala terhadap umat Islam di masjid, sementara jemaah terus melakukan tarawih, sholat malam khusus selama bulan suci Ramadan. Anggota pasukan keamanan Israel berjaga saat seorang jemaah Palestina melaksanakan salat Jumat, selama bulan suci Ramadan di tengah krisis pandemi coronavirus di luar kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem, tanggal 5 Mei tahun 2020, dilansir dari AFP, Ahmad Garabli. Direktur Masjid Al-Aqsa, Sheikh Omar Al-Kiswani, meminta polisi Israel untuk menghentikan serangan mereka dan mundur dari halaman masjid. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah itu, Temple Mount, mengklaim itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel 1967. Negeri Bintan David itu menduduki seluruh kota pada tahun 1980 dalam sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Pemerintah Indonesia mengecam aksi pengusiran paksa 6 warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Indonesia juga mengecam tindak kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan ratusan korban luka-luka dan melukai perasaan umat Muslim. Pernyataan itu datang menyusul ketegangan yang melonjak dalam beberapa hari terakhir di Yerusalem Timur yang diklaim oleh Israel dan Palestina. Pada awal bulan suci Ramadan, Israel memblokir tempat berkumpul populer di mana warga Palestina secara tradisional bersosialisasi pada akhir puasa sehari-hari mereka. Bentrokan telah dilanjutkan setelah Israel mengancam akan mengusir puluhan warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Warga Palestina menggelar aksi protes atas pengusiran itu pada Jumat malam, tanggal 7 Mei tahun 2021. Massa terdiri dari jemaah sholat di Masjid Al-Aqsa yang bertahan seusai ibadah di kompleks suci lintas agama tersebut.
Pengusiran paksa dan tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi DKPBB, hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, dan berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas di kawasan, lanjut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2021. Indonesia mendesak masyarakat internasional lakukan langkah nyata untuk menghentikan langkah pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Setidaknya 136 orang telah terluka selama bentrokan antara jemaah Palestina dan polisi Israel di Kompleks Masjid Al-Aqsa, lapor layanan darurat Bulan Sabit Merah Palestina. Sekitar 83 di antaranya harus mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara itu, PBB memperingatkan kemungkinan atas kejahatan perang. Badan tersebut mendesak Israel pada hari Jumat untuk membatalkan penggusuran paksa di Yerusalem Timur, memperingatkan bahwa tindakannya dapat dianggap sebagai kejahatan perang, ulas kantor berita AFP mengutip pernyataan seorang juru bicara. Kami ingin menekankan bahwa Yerusalem Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Palestina yang diduduki, di mana hukum humaniter internasional berlaku, kata juru bicara kantor hak asasi PBB Rupert Colville kepada wartawan di Jenewa. Israel juga menerima kritik atas keputusan untuk membangun 540 unit permukiman di tepi barat. Sejalan dengan PBB, Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Bentrokan Masjid Al-Aqsa yang terbaru ini sebelumnya diawali otoritas Israel yang menembak dan membunuh 2 warga Palestina, setelah 3 pria melepaskan tembakan ke pangkalan polisi Israel di tepi barat yang diduduki. Sebelumnya pada hari Jumat, pasukan Israel mengatakan mereka menangkap 15 warga Palestina setelah bentrokan di Yerusalem Timur yang diduduki. Ketegangan meningkat dalam beberapa hari terakhir di Yerusalem karena pertempuran hukum dengan pemukim Israel yang membuat puluhan warga Palestina berisiko digusur. Polisi mengatakan pengunjuk rasa Palestina menyalakan kembang api dan melempar batu ke petugas dan kendaraan pada Jumat pagi di lingkungan Sheikh Jarrah. Media Palestina melaporkan bahwa pemukim dan polisi Israel telah menyerang warga Palestina di Sheikh Jarrah pada Jumat pagi. Terletak di bagian timur Arab Yerusalem, lingkungan yang diperebutkan tersebut telah menjadi pusat sengketa properti selama beberapa dekade. Baik pemukim Israel dan Palestina mengklaim kepemilikan di Sheikh Jarrah. Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus properti yang melibatkan 4 keluarga Palestina diharapkan minggu depan. Pendukung keluarga telah berkumpul di lingkungan sekitar selama berhari-hari untuk berbuka puasa Ramadan dengan makan buka puasa bersama di luar ruangan saat matahari terbenam. Dalam beberapa tahun terakhir, penggusuran paksa rumah warga Palestina telah berulang kali menimbulkan protes. Sahabat seiman dimanapun berada, kejadian kebiadaban Israel ini menjadi muhasabah iman kita sebagai umat muslim. Kita akan membiarkan Zionis Israel berbuat sewenang-wenang atau kita akan sama-sama berjihad atas itu. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita dari cengkeraman musuh dan menjadikan kita sebagai umat muslim lebih kuat dan memiliki karakter kuat seperti para sahabat Rasulullah di masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.